Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Apa kabarnya hari ini? Mudah-mudahan sehat selalu. Kita masuk ke pembahasan akhir tentang listrik statis. Jadi pada pembahasan sebelumnya kita pada listrik statis sudah membahas tentang gaya kolom, kuat medan listrik, potensial dan energi potensial listrik. Sekarang kita masuk ke bab terakhir dari listrik statis yaitu kapasitor. Apakah kapasitor itu? Untuk menjawabnya, kita simak video berikut ini. Kapasitor adalah komponen yang dapat menyimpan energi listrik, hampir mirip dengan baterai. Bedanya dengan baterai mampu menampung energi lebih banyak dibanding kapasitor dengan ukuran fisik yang sama. Tapi, kapasitor memiliki kelebihan dibandingkan baterai. Kapasitor dapat mengeluarkan energi yang ada di dalamnya dengan cepat. Ada dua tipe kapasitor yang umum kita jumpai. Yang pertama adalah elektrolitik atau elko dan kapasitor nonpolar. Kapasitor elko memiliki dua kutub, sama seperti baterai, ada negatif dan ada positif. Sedangkan kapasitor nonpolar adalah kapasitor tanpa kutub atau kapasitor yang bisa digunakan bolak-balik. Kedua kapasitor ini memiliki fungsi yang berbeda pada rangkaian, tergantung aplikasi yang diterapkan. Dalam diagram atau skematik, kapasitor dilambangkan dengan dua garis atau dua plat. Jika ada tanda plus atau salah satu garis yang melengkung, berarti yang digunakan adalah kapasitor elektrolitik atau elko, di mana garis melengkung adalah kutub negatif. Jika tidak ada tanda plus atau garis melengkung, berarti yang digunakan adalah kapasitor nonpolar. Oke, kita sudah mengetahui bahwa kapasitor itu adalah komponen listrik yang digunakan untuk menyimpan energi atau muatan listrik. Lebih tepatnya adalah muatan listrik. Tetapi di dalam kapasitor itu banyak sekali manfaatnya. Dalam beberapa hal, kapasitor juga disebut dengan kondensator. Jadi ingat-ingat, kapasitor disebut juga kondensator. Kapasitor dibedakan dengan tegangan atau voltase dan kapasitasnya. Untuk kapasitas, diukur dengan satuan farad. Contoh, kapasitor elko 10 mikrofarad 16 volt, berarti kapasitor tersebut memiliki maksimum tegangan normal sebesar 16 volt dan kapasitas energinya adalah 10 mikrofarad. Ukuran yang dipakai pada kapasitor biasanya adalah mikrofarad, nanofarad, dan pikofarad. Umumnya, kapasitor elko diukur dengan mikrofarad, lalu kapasitor mylar dan film dengan nanofarad, lalu kapasitor keramik atau jengkol diukur dengan pikofarad. Tapi ukuran-ukuran ini bisa dikonversikan satu sama lainnya, karena kita bisa mengkonversikan mikrofarad ke nanofarad dan seterusnya. Yang pertama kita membahas tentang kapasitas kapasitor. Kapasitas kapasitor disebut juga sebagai kapasitansi, yaitu perbandingan muatan atau Q yang tersimpan dalam kapasitor dengan beda potensial atau V antara kedua konduktornya. Jadi saya ulangi, kapasitas kapasitor atau kapasitansi disebut juga perbandingan muatan Q yang tersimpan dalam kapasitor dengan beda potensial atau V antara kedua konduktornya. Nah, kita bisa simbolkan yaitu kapasitas kapasitor sebagai C. C sama dengan Q per V. Dengan C itu adalah kapasitas kapasitor. Kapasitas kapasitor. Satuannya adalah farad. Seperti tadi sudah diketahui. Lalu yang kedua Q itu adalah muatan. Satuannya adalah kolom. Lalu V adalah beda potensial. Satuannya adalah volt. Nah, kita ulangi lagi. Kapasitas kapasitor adalah C sama dengan Q per V. Dengan C adalah kapasitas kapasitor, satuannya adalah farad, Q adalah muatan, satuannya kolom, dan beda potensial adalah volt. Kita membahas yang pertama yaitu kapasitas kapasitor pada keping sejajar. Jadi kapasitas kapasitor pada keping sejajar disimbolkan sebagai C. C adalah kapasitas kapasitor. C sama dengan epsilon 0 A per D. Saya ulangi, C adalah epsilon 0 A per D. Dengan epsilon 0 adalah permitivitas udara, nilainya adalah 8,85 kali 10 pangkat min 12 kolom per Newton
meter kuadrat. Sedangkan A itu adalah luas permukaan, satunya adalah meter kuadrat, dan D adalah jarak antar keping, satunya adalah meter. Jadi saya ulangi, C sama dengan epsilon 0 A per D. Dengan epsilon 0 adalah permitivitas udara, A itu adalah luas permukaan, dan D adalah jarak antar keping. Lalu, jika mediumnya adalah dielektrik, jadi di antara keping itu mediumnya adalah dielektrik, maka nilai C-nya tinggal dikalikan dengan K. Jadi nilai C-nya tinggal dikalikan K. Jadi epsilon 0 A per D dikalikan K. Dengan K adalah konstanta di elektrik. Lalu selanjutnya yaitu kapasitas kapasitor pada bola. Jadi kapasitas kapasitor pada bola disimbolkan C sama dengan 4pi epsilon 0 kali R. Saya ulangi, C sama dengan 4pi epsilon 0 kali R. Dengan R adalah jari-jari bola. Jadi kita sudah tahu epsilon 0 itu adalah permitivitas udara. Pi kalian sudah tahu. Nah, C sama dengan 4pi kali epsilon 0 kali R. Kita masuk ke materi yang kedua yaitu rangkaian kapasitor. Jadi sama seperti kemarin pada rangkaian resistor. Jadi kapasitor juga dapat dirangkai menjadi beberapa macam. Yang pertama adalah rangkaian seri. Rangkaian kapasitornya adalah seri. Jadi contoh gambarnya seperti ini. Ini adalah rangkaian seri. Ini adalah kapasitor C1, kapasitor C2, kapasitor C3. Dan ini adalah beda potensialnya. Nah, kita ingat kembali pada gambar rangkaian, kapasitor itu adalah digambarkan sebagai garis sejajar yang sama panjang. Jadi contohnya ini C1 sama panjang, C2 sama panjang, C3 sama panjang. Berbeda dengan beda potensial. Salah satu ujungnya lebih panjang. Nah, jadi diingat bedanya antara kapasitor dengan beda potensial. Kalau beda potensial salah satunya lebih panjang. Nah, ini adalah contoh rangkaian seri. C1, C2, dan 3 itu dirangkai secara seri berurutan. Maka pada rangkaian ini kita bisa menarik kesimpulan besar muatan total pada rangkaian ini, Q total sama dengan Q1, sama dengan Q2, sama dengan Q3. Jadi muatannya ini adalah sama. Antara Q total dalam satu rangkaian sama dengan muatan pada salah satu kapasitor, muatan pada kapasitor yang lain, dan muatan pada kapasitor yang lainnya lagi. Lalu yang kedua, beda potensialnya. Di ujung sini ada beda potensial, ada V1, V2, dan V3. Maka V totalnya sama dengan V1 ditambah V2 ditambah V3. Saya ulangi, beda potensialnya adalah V1 ditambah V2 ditambah V3. Lalu yang terakhir adalah kapasitas pengganti. Ini adalah kapasitas pengganti C1, kapasitas pengganti C2, kapasitas pengganti C3. Atau kapasitas pengganti semua rangkaian ini adalah C, maka 1/C total sama dengan 1/C1 ditambah 1/C2 ditambah 1/C3. Nanti kalau kalian sudah ketemu C-nya, disuruh mencari salah satu komponennya, tinggal menggunakan rumus ini, tinggal dipindah ruaskan gitu. Bisa ulangi, kapasitas pengganti C total pada sini adalah 1/C total sama dengan 1/C1 ditambah 1/C2 ditambah 1/C3. Kita lanjut ke rangkaian yang kedua. Jadi pada rangkaian pertama ini adalah rangkaian seri. Sekarang kita masuk ke rangkaian paralel. Ini adalah contoh gambar rangkaian paralel. Jadi kapasitornya dirangkai secara paralel, bersusun seperti ini. Ini adalah C1, muatan Q1, C2 muatan Q2, C3 muatan Q3, dan ini adalah beda potensialnya. Maka pada rangkaian kapasitor secara paralel, besar muatan totalnya adalah muatan 1 ditambah muatan 2 ditambah muatan 3. Saya ulangi, muatan totalnya adalah jumlah dari seluruh muatan. Lalu yang kedua adalah beda potensialnya. Beda potensial pada rangkaian paralel itu adalah sama dengan beda potensial 1, sama dengan beda potensial 2, dan sama dengan beda potensial 3. Saya ulangi, V total pada rangkaian ini adalah sama untuk setiap muatan. Lalu yang ketiga, kapasitas penggantinya, C totalnya, nanti kapasitas pengganti pada satu rangkaian ini, C total sama dengan C1 ditambah C2 tambah C3. Saya ulangi, kapasitas pengganti pada rangkaian paralel adalah jumlah dari semua kapasitor yang ada.
Kita masuk ke pembahasan yang terakhir dari kapasitor ini, yaitu energi yang tersimpan dalam kapasitor. Jadi kita ingat kembali, kapasitor tadi tujuannya itu adalah fungsinya adalah untuk menyimpan energi. Nah, energi dalam kapasitor disimbolkan dengan W. W ini adalah usaha atau energi. Energi sama dengan setengah Q kuadrat per C. Atau kalian kalau tidak ada C-nya, kalian bisa mengambil W sama dengan setengah QV. Sama juga nilainya dengan setengah CV kuadrat. Jadi saya ulangi, W sama dengan setengah Q kuadrat per C, atau sama dengan setengah Q kali V, atau sama dengan setengah CV kuadrat. Dengan W adalah energi. Kalian ingat, satuan energi itu adalah Joule. Kita masuk ke contoh soal. Jadi seperti ini contoh soalnya adalah kapasitor X, Y, dan Z dirangkai seperti pada gambar di bawah ini. Jadi ini adalah rangkaian kapasitor. X dengan Y itu seri, lalu diparalelkan dengan Z. Jadi ini kapasitor X, besarnya 12 farad, Y 12 farad, dirangkai secara seri. Lalu dirangkai lagi dengan secara paralel dengan kapasitor Z sebesar 12 farad juga. Dihubungkan dengan beda potensial sebesar 24 volt. Jika saklar ditutup selama 5 sekon, energi listrik yang tersimpan adalah, nah, kalian ditanya berapa energi listriknya. Jadi yang diketahui pertama kali yaitu Cx sama dengan Cy sama dengan Cz, yaitu 12 farad. Lalu beda potensialnya V sama dengan 24 volt. Dan waktunya yaitu 5 sekon. Nah, yang pertama dicari itu adalah C totalnya. C totalnya itu mencari dari X dan Y dirangkai seri terlebih dahulu. Yang pertama kita tulis di sini. Maka X dengan Y seri. Kalian cari, ingat-ingat lagi di seri tadi. Maka seper CXY sama dengan seper CX ditambah seper CY. Maka seper CXY sama dengan seper 12 ditambah seper 12. Maka seper CXY sama dengan 2/12 sama dengan 1/6. Maka CXY sama dengan 6 farad. Sudah dapat CXY, kalian yang kedua yaitu CXY dan CZ adalah paralel. Maka C total sama dengan CXY ditambah CZ. CXY tadi 6 farad ditambah CZ yaitu 12 farad sama dengan 18 farad. Lalu selanjutnya sudah ketemu C total sama dengan 18 farad. Lalu kalian juga mengetahui bahwa nilai V-nya adalah 24 volt. Maka yang ketiga yaitu mencari energi. Kalian cari energi yang ada nilai C-nya dan ada nilai V-nya. Maka W sama dengan setengah CV kuadrat. Masukkan. Setengah C-nya adalah 18. Kali V-nya adalah 24 kuadrat. Setengah kali 18 adalah 9. Kali 24 kuadrat yaitu 24 kuadrat yaitu 576. 9 kali 576 yaitu 5184 Joule. Nah, jadi saya ulangi lagi yang ketiga, kalau kalian sudah mendapatkan C totalnya, kalian memiliki beda potensial, maka kalian cari energi yang ada C, yang ada V-nya. Maka W sama dengan setengah CV kuadrat
sama dengan setengah kali 18 kali 24 kuadrat. Setengah kali 18 adalah 9, 24 kuadrat adalah 576, 9 kali 576 adalah 5184 Joule.